Tawarikh ya. Kemarin belum sempat untuk disampaikan. Nanti kita akan mendengarkan paparan daripada kitab Tawarikh. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab-kitab nubuat. Kita masih membahas tentang soal kenabian. Sebelumnya saya akan absen dulu ya, saudara-saudara. Iya. Yang kurvai makan sudah itu ya, sudah siap. Iya. Baik nanti seperti biasa, biasanya Johan ya yang suka membantu saya untuk iya, terima kasih Johan ya. Makan apa pagi ini Johan di asrama? Oh, nggak di asrama ya Johan ya. Betul. Iya. Johan tinggal. Oh, tahu kecap ya, betul betul. Waktu zaman saya dulu kuliah di sini, tahu itu disebutnya ayam putih. Ayam putih. Jadi kami itu dulu waktu di asrama sederhana sekali makannya. Jadi kalau dapat supremi itu sudah makanan lux. Ya kami tiap hari itu tahu tahu kangkung ya. Kurang gizi sebenarnya. Karena itu tidak heran kalau di kelas kadang-kadang teman-teman banyak yang ngantuk ya. Tapi saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara sekarang sudah enak ya makannya ya. Nah, biarlah saudara-saudara ya kita selalu bersyukur pada Tuhan dan sebagai ungkapan syukur itu biarlah kita belajar dengan lebih tekun, dengan lebih sungguh-sungguh ya. Saudara-saudara karena asrama ini adalah tempat pembinaan, tempat penggemblengan ya. Jadi ibarat seperti bangsa Israel ya harus mengembara dulu di padang gurun. Demikian juga ya saudara-saudara, asrama ini anggap saja sebagai padang gurun yang harus saudara lewati. Saudara dilatih bagaimana kita pagi-pagi harus sudah bangun kan ya untuk berdoa, untuk kerja bakti. Jadi kita juga harus bisa mengatur waktu kita supaya kita bisa belajar. Di samping itu jangan lupa juga kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tetap dalam stamina yang tinggi ya. Jadi saya kira saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan supaya kita dari sejak muda ini kita menjaga pola makan ya, pola tidur dan juga pola eh, olahraga yang sehat ya. Itu sangat berguna untuk supaya kita bisa belajar dengan lebih optimal lagi. Sebab kalau tubuh kita tidak sehat ya tentu sulit untuk kita bisa berkonsentrasi. Karena itu saudara-saudara saya juga menganjurkan kalau bisa tiap hari itu dibantu dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin ya. Jadi untuk mahasiswa itu saya anjurkan eh, mungkin kalau saudara ada berkat belilah Enervon C ya. Enervon C itu kombinasi vitamin C dengan vitamin B kompleks. Dan vitamin B kompleks itu sangat penting sekali untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, apalagi kita ini banyak bekerja dengan menggunakan otak ya. Nah, itu vitamin B itu mutlak sangat penting sekali. Jadi dengan rutin mengkonsumsi vitamin ya karena apa makanan yang mungkin kita makan itu kan mungkin juga tidak sempurna ya artinya harus dilengkapi dengan suplemen ya atau vitamin-vitamin. Nah, itu sangat membantu sekali ya karena belajar teologi itu tidak gampang ya itu banyak membutuhkan juga kerja otak ya jadi kita harus banyak berpikir. Nah, untuk berpikir itu sebenarnya kadang-kadang lebih berat daripada kita bekerja secara fisik ya.
Jadi jagalah kesehatan dengan sebaik mungkin. Ya kita juga ingin mempermuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat ya. Nah, saudara-saudara baiklah eh, saudara-saudara kita akan bersama-sama kita memulai kuliah ini. Jadi eh, saya akan absen dulu ya saudara-saudara. Abdiel, hari ini tanggal 11 Oktober ya saudara-saudara ya. Abdiel apakah ada? Kemarin tidak ada ya. Baik. Baik, terima kasih Johan. Adnan, Adnan belum. Iya. Nanti nanti tolong Johan ingatkan lagi ya. Ya. Akila ada ya. Arga ada ya. Ariel, iya, baik. Ari, oh iya ya, Ari, tapi di online tidak ada juga ya. Di online. Oh iya iya ya, baik baik. Ari ya. Jadi kalau bisa tetap kenapa kenapa Adil Pak, Adil Pak. kenapa Johan hadir ya? Ari, iya. Jadi kameranya bagus kalau bisa dibuka ya, baik. Arta ada Arta ada hadir ya Arta. Iya, baik. Mhm. Carlitos ada ya Carlitos. Daniel, Daniel A ini saya singkat aja. Oh ya, Daniel Andika. Ada ya Daniel Andika? Nggak ada. Nggak, tidak ada ya. Baik. Oh, Daniel Andika itu yang memang sudah itu ya, sudah out ya. Iya, baik, baik, baik. Mata kuliah yang lain juga dia tidak ada ya, Johan ya. Jarang baik. Dia tinggal di mana ya, Johan? Oh, begitu ya, ya, baik, baik. Daniel Eben. Oh, iya, iya. Nanti diinformasikan lagi ya, Johan ya. Kemudian Daud, Daud S. Ada ya, Daud. Baik, iya. David, David ada ya, baik, baik. Kalau David dari mana ya asalnya ya? Oh, dari Riau ya, baik, baik. Efraim, Efraim ada ya, baik. Ebert, Ebert ya, ada ya, Ebert. Iya. Elizabeth, ada ya, Elizabeth. Iya, baik. Erkanus, ada ya, Erkanus. Femi, P, iya. Vima, Vima. Oh, Fiona, Fiona ya betul. Fiona ya, ada ya Fiona ya. Gabriel ada ya, Gaby ya. Oh, ulang tahun Gaby ya. Waduh, ulang tahun yang keberapa Gaby? Gaby di online ya.
Gaby di ini ya di online atau ada di kelas Gaby? Online ya, baik. Ya selamat ulang tahun ya Gaby ya. Makasih, Pak. Ada ini dong, ada makan minum ya hari ini ya. Ya baik. Gary ada Gary ya Gary. Hendra Lado ada ya. Hendra Lado ya. Kalau Hendra itu asal dari mana ya Hendra ya? NTT ya. Margalado ya. Immanuel ada ya. Immanuel di online ya. Immanuel Sanyan ya. Baik. Baik. Kemudian Indra ada ya. Indra. Baik. Irna S. Oh ada tapi ya. Iya. Baik. Baik. Jerniwati. Iya. Jerniwati Waruwu ada ya. Baik. Johan ada. Oh iya. Johan. Kemudian eh, Yosua ada ya Yosua. Yosua asli dari mana ya? Oh, Sumatera Sumatera Utara ya. Baik, baik. Joyson ada ya. Joyson, kemudian Catherine Kuhlman hadir ya. Baik, Catherine Kuhlman, kemudian Kesia R ada. Kesia iya. Lemuel, Lemuel ada ya. Lucia, Lucia hadir ya. Baik. Marta, Marta nggak ada ya Johan ya? Ada ya? Oh ya di belakang ya, baik. Hadir ya Marta ya. Matthew, Matthew ada. Hadir, Pak. Oh ya di online ya Matthew ya, baik. Meike, Meike ada ya, baik. Selanjutnya Mikael, Mikael ada ya Mikael, baik. Nathanael hadir ya. Mikael kemarin nggak masuk ya Mikael ya. Tapi masuk, masuk kemarin. Oh, iya. Oksana, Oksana di online ya. Oh, tapi belum Ini ada ya. Iya, Raffi iya. izin Baik. berduka, Pak. Kemarin kan izin ya, kemarin ya Johan ya. Kemarin Oksana izin ya. Tapi hari ini belum ya, belum ada kabar lagi ya. Izin 2 hari, Pak. Ya. Oh, izin 2 hari. Oh, oh karena keluarganya ada yang berduka ya. Betul, Pak. Iya. Siapa yang meninggal? Ada yang tahu barangkali? Opanya, Pak. Oh, opanya, iya. Sampaikan turut berduka cita ya buat Baik, Pak. Oksana. Kemudian Parlindungan ada ya, Parlindungan S. Iya, baik. Reval ada, Reval baik, baik. Revi ada ya, Revi. Siapa hadir, Pak?
Oh, Revi. Bisa dibuka kameranya, Revi? Ini Pak, webcam saya rusak Pak. Apanya? Webcam saya. Oh, iya, iya, iya. Baik. Kemarin saudara kemana, Revi? Saya sempat sakit Pak kemarin. Oh, kalau kemarin saya hadir Pak. Loh, Agak apa agak kemarin? tapi saya agak telat Pak. Ya, tapi karena mungkin kamera nggak dibuka, ya saya nggak lihat ada. Kemarin Johan perhatikan ada nggak Revi ya? Kenapa? Ya, Pak. Ya, dianggap Sekitar dianggap 7.20 Pak saya masuknya Pak kemarin. jam berapa? 7.20 Pak. Kenapa terlambat sekali? Iya Pak, kelewat Pak, maaf Pak. Ini jangan dibiasakan, ini terakhir ya, nggak ada lagi nanti istilahnya. Saudara tinggal di mana, saudara Revi? Saya di BSD Pak. Di BSD di Jakarta kan nggak ada masalah umumnya sinyal ya begitu. Iya Pak, maaf Pak. Jadi ini peringatan yang terakhir ya. Baik Pak. Saya tidak suka kalau mahasiswa tidak serius dalam belajar ya. Jadi kalau mau belajar, belajar yang sungguh-sungguh ya. Iya, Baik, Pak. kemudian Rizky ada ya, Rizky. Rizky ada ya, baik. Rizky R ada ya. Roy ada ya, Roy. Ya, baik. Roy ada ya. Ruben ada ya, Ruben. Iya, baik. Sharon, iya. Stevia, Steli, ada ya. Ada ya, baik. Vensagara, Vensagara, ada ya, baik. Victor, Victor ada ya, baik. Yafet, ada ya, baik. Yeremia, hadir ya, baik. Nah, baik saudara-saudara, Abdiel ada ya. Mana Abdiel ya? Abdiel tinggal di mana Abdiel? Di asrama juga ya. Eh, Kemarin nggak ada ya Abdiel ya. Tapi ada. Oh, iya. Ada lagi Johan yang Adnan nggak ada ya? Ada. Mana Adnan nih? Boleh saya lihat wajahnya? Adnan ada di kelas ya Adnan? Oh, ya ya baik baik baik. Daniel Eben ya, Johan apakah belum datang? Baik. Oh macet ya baik baik. Eh, Mungkin sudah nggak ada informasi lagi ya, Johan ya sementara ini. Baik baik. Iya. Adnan baru datang ya. Baik. Iya baik. Ya saudara-saudara. eh, Ya, saya senang untuk selalu bisa juga memberikan dorongan dan juga nasihat ya bagi saudara-saudara. Kunci untuk belajar yang bisa mendatangkan keberhasilan itu adalah yaitu kita harus rajin ya
Yang kedua, kita tekun, kita sungguh-sungguh. Ya, itu kunci yang utama. Jadi kalau kita rajin, kita tekun, ya mata kuliah apapun, walaupun itu sulit, ya kita akan tetap ya siap untuk menghadapinya dengan kita menggantungkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ya, karena kalau tidak ada kerajinan, ketekunan, dan kesungguhan, ya tidak mungkin kita bisa belajar dengan baik ya. Jadi saudara-saudara, saya senang melihat mahasiswa yang tekun, yang sungguh-sungguh ya dalam belajar. Dan kalau saudara-saudara itu juga sungguh-sungguh serius, itu bisa terlihat juga dari hasil karya saudara ya, dalam membuat eh, tulisan-tulisan atau eh, apa ya, paper-paper misalnya, terlihat ya dari kata-kata, dari kerapihan, dari sistematika yang saudara buat itu bisa tercermin ya, bagaimana saudara juga bisa sungguh-sungguh belajar. Mungkin kemampuan IQ seseorang itu kan tidak sama ya, tetapi IQ itu bukan merupakan kunci utama untuk kita bisa berhasil dalam belajar. Jadi yang sangat menentukan itu adalah yaitu kesungguhan kita ya. Ada orang yang IQ-nya tinggi. Saya dulu waktu saya sempat juga mengajar di sini, ada mahasiswa yang IQ-nya sebenarnya tinggi ya, tetapi dia malas belajar ya, sehingga ketika ujian hasilnya kurang bagus ya. Namun ada juga yang IQ-nya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi karena dia punya niat, punya kesungguhan, punya tekad, walaupun sudah didiplomakan ya waktu itu, karena dia dianggap tidak mampu untuk terus sampai S1, tapi dia bertekad, dia mau selesai sampai S1, dan akhirnya ternyata bisa ya. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita ya kemampuan berpikir, otak ya, kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, baik saudara-saudara, kita akan mendengarkan ya paparan tentang kitab Tawari yang akan disampaikan oleh siapa? Saya kemarin lupa namanya. Iya, silakan maju ke depan. Eh, ini siapa yang membawakannya? Iya, ini dengan siapa? Yosua ya. Yosua, oh Daud dengan Yosua. Yosua pakai H enggak? Yosuanya pakai H enggak ya? Pakai H enggak? Yosuanya pakai H enggak? Yosua. Yosua atau Yosua pakai H ya? Namanya pakai ya. Pakai H ya, Yosua. Yosua dengan siapa? Tadi Daud. Daud ya. Iya, baik. Eh ya, ini sudah ada ininya PowerPoint, pakai PowerPoint nanti. Sudah ya, baik, baik. Eh, nanti tolong disebutkan dulu ya, eh, buku apa yang dipergunakan. Eh, ya, buku apa yang dipergunakan?
untuk ya, 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 baik, baik. Ya, silakan, boleh ya dimulai.
Nanya kerajaan Israel di utara. Yang kedua, pemerintahan kerajaan Daud. Figur Daud begitu menonjol dalam 1 dan 2 Tawarik. Sesungguhnya hampir semua sarjana setuju kitab Tawarik menganggap Daud dan di dinasti Daud sebagai satu tema sentral. Yang khas adalah komentar dari Arnold dalam tulisan berjudul David Dims bahwa pribadi Daud merupakan denyut dari teologi penulis Tawarik. Ibadah dalam bait suci. Bait suci dan ritual ibadah yang terkait dengannya begitu menonjol dalam 1 dan 2 Tawarik. Bait suci mempunyai arti penting sebab menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, di mana bait suci dibangun dengan meniru kemah suci atau tabernakel yang juga menjadi simbol kehadiran Allah. Ganjaran atau upah dan hukuman. Satu di antara tema-tema utama kitab 1 dan 2 Tawarik ialah bahwa Allah memberi upah atas ketaatan dan hukuman atas dosa. Tema ini menonjol terutama dalam 2 Tawarik 10 ayat 36 setelah kerajaan terpecah. 10 sampai 36. Pendirian atau sikap hati. Istilah yang berkaitan dengan hati muncul kira-kira 850 kali dalam Perjanjian Lama, di mana 63 terdapat dalam 1 dan 2 Tawarik, di mana 19 kali dalam 1 Tawarik dan 44 kali dalam 2 Tawarik, dan sikap hati merupakan tema-tema dalam kitab 1 dan 2 Tawarik. Doa memainkan peranan penting dalam kitab 1 dan 2 Tawarik. Kita menemukan 5 doa utama di mana isinya juga ditunjukkan dalam kedua kitab ini. Otoritas Allah. Perlu dijelaskan bahwa penulis Tawarik sangat menghargai kitab-kitab suci. Seperti kita ketahui bahwa dia berusaha keras menyesuaikan Pentateuk dengan karya-karya sejarah yang digunakan. Next. Garis besar kitab Tawarik. Yang pertama, silsilah dari Adam sampai Daud 1 Tawarik 1 sampai 9. Yang kedua, pemerintahan Daud 1 Tawarik 10 sampai 29. Yang ketiga, pemerintahan Salomo 2 Tawarik 1 sampai 9. Keempat, pemerintahan raja-raja keturunan Daud 2 Tawarik 10 sampai 36. Yang kelima, pembuangan 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 23. Kritik terhadap kitab Tawarik. Diragukan kecermatannya karena menghapus materi dari kitab raja-raja yang berkaitan dengan kerajaan utara dan tidak mencantumkan dosa-dosa Daud dan kemurtadan Salomo dan secara berlebih-lebihan. Menitik beratkan sifat-sifat dan perbuatan yang baik dari raja-raja Ibrani. Penulisan kitab Tawarik sering dituduh kurang teliti mengenai angka-angka, khususnya mengenai jumlah tentara yang berperang, di mana menurut 1 Tawarik 21 ayat kelima, tentara Israel berjumlah 1.100.000 dan tentara Yehuda 470.000, sedangkan dalam 2 Samuel 24 ayat 9 mencatat tentara Israel berjumlah 800 dan tentara Yehuda 500.
Kesimpulan, Kitab Tawarik adalah kitab sejarah yang bergerak maju, mulai dari kejadian, melalui keluaran dari Mesir, pendudukan Kanaan, pembentukan kerajaan, dan pembuangan ke Babel. Beralih lagi ke Adam, Set, Henok, 1 Tawarik 1 ayat 1, dan mengulang cerita-cerita yang terkenal tentang Daud, Salomo, dan para penggantinya. Tetapi ada beberapa isi kitab raja-raja yang tidak ditulis di kitab ini. Yang kedua, setengah isi kitab Tawarik adalah pengulangan kata demi kata dari kitab-kitab Perjanjian Lama yang terdahulu. Yang ketiga, kitab Tawarik fokus kepada pembuatan baik dari raja-raja Ibrani dan tidak mencantumkan dosa-dosa mereka. Iya. Sudah. Oh ya, silakan. Ini udah kan tadi? Oke. Kami mengambil referensi dari buku kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama David Howard, buku survei Perjanjian Lama Andrew E. Hill and John Walton, buku pengantar Perjanjian Lama 1 W.S. Lasso. Iya. Baik ya. Saudara Yosua dengan Daud ya sudah memaparkan tentang kitab Tawarik ini ya dari beberapa buku yang sudah jelas disebutkan tadi. Jadi ada satu upaya yang serius saya lihat untuk mencoba mengerti dan memahami ya. Dan apa yang dipaparkan tadi saya lihat sudah cukup komprehensif ya, artinya menyangkut tentang kepenulisan, juga tentang teologi dan seterusnya ya. Saya kira itu satu hal yang bisa ya saudara-saudara menjadi format dalam kita membuat satu pengantar ya ke dalam sesuatu kitab ya. Nah ini cukup baik tadi sudah dipaparkan ya. Dan tentunya mungkin setelah saudara-saudara mendengar apa yang tadi dikemukakan, apa yang tadi disampaikan oleh Yosua dan Daud ya, mungkin dari apa yang tadi telah saudara dengar, yang saudara juga telah lewat PowerPoint, apakah mungkin dari saudara-saudara ada yang mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tanggapan-tanggapan ya terhadap tulisan ini, terhadap juga materi yang dipaparkan yaitu tentang kitab Tawarik ya. Jadi saya silakan langsung saja saudara-saudara bisa maju ke depan dan nanti tentunya ya Yosua dengan Daud ya akan coba untuk ya memberikan penjelasan ya atau jawaban. Baik saudara-saudara, apakah ada silakan ya langsung maju ke depan. Kalau Yosua dengan Daud sendiri, kira-kira apa yang saudara lihat sangat menarik atau sangat mengesankan sekali dari kitab Tawarikh ini ya, gitu. Bisa mungkin saudara bisa sedikit memberikan refleksi ya, apa ya poin apa yang saudara anggap penting dan menarik ya ketika membahas kitab Tawarikh ini. Ya, apa? Iya, eh, bisa dikemukakan lagi poinnya apa?
Iya, kalau dapat disingkatkan dengan singkat, jelas, padat gitu ya, apa yang bisa saudara coba rangkumkan? Ini kan agak cukup panjang ya. Jadi kira-kira yang menarik itu dari tujuan dan pesan tadi disingkat saja apa kira-kira ya? Poinnya apa begitu ya? Ini kan agak luas ya eh, jawabannya begitu ya. Kalimatnya maksudnya agak panjang begitu. Intinya apa kira-kira? Dirangkumkan singkat, padat, jelas kira-kira ya. Apa? Dengan ini Yosua ya, ini Yosua ya, silakan. Iya, baik. Itu ya. Kira-kira eh, kalau saudara misalnya diminta berkhotbah dari kitab Tawari, kira-kira apa yang akan saudara jadikan sebagai dasar teksnya ya? Kira-kira apa ya? Mungkin sudah ada bayangan Yosua atau topiknya apa kira-kira yang mau diangkat dari kitab Tawari ini? Ya kalau misalnya saudara diminta berkhotbah ya dari kitab Tawari, kira-kira topik apa yang akan saudara pilih atau teks apa yang akan saudara pilih? Pernah ada gambaran mungkin? Ya, mungkin kira-kira untuk sementara setelah saudara tadi memaparkan ya tentang kitab Tawari ini, kira-kira eh, topik apa yang bisa dikotbahkan kira-kira ya dari kitab Tawari ini? Topik tentang apa kira-kira? Tadi kan saudara katakan kan sangat menarik ya, sangat penting ini ya kitab Tawari ini. Saudara mencoba tadi mengutip kembali dari tujuan dan pesan ya. Nah, jadi kira-kira kalau kita mau khotbah kan kita mau mencoba mencari relevansi ya. Relevansinya apa nih kitab Tawari ini dengan kita mungkin pada zaman sekarang. Ya, saudara-saudara yang lain di kelas juga bisa ya untuk membantu, mungkin ada pemikiran, ada pendapat ya, silakan. Tadi ada topik tentang bait Allah ya, menarik itu ya, tentang bait Allah. Jadi bait Allah itu di mata orang Israel itu sebagai apa ya? Yosua dengan Daud. Tadi sebenarnya sudah dicoba untuk ditunjukkan ya. Tapi kalau saya tanya sekarang, apakah bisa untuk menjelaskan jadi bait Allah itu apa itu fungsinya dan kenapa itu penting bagi orang-orang Israel ya?
Ya, eh, itu hal yang penting ya, bahwa Bait Allah itu dianggap sebagai simbol daripada kehadiran Tuhan ya di tengah-tengah umatnya. Dan Bait Allah ini adanya di kota apa ini? Daud, di Yerusalem. Nah, karena di kota Yerusalem itu ada Bait Allah yang dianggap sebagai simbol daripada kehadiran Tuhan, itu sebabnya kenapa kota Yerusalem disebut sebagai kota suci atau kota kudus ya, begitu. Karena ada Bait Allah sebagai simbol daripada kehadiran Tuhan sendiri ya. Eh, tetapi kenapa Bait Allah bisa dihancurkan ya ketika tentara Babel eh, menyerbu Yehuda? Bait Allah kan simbol kehadiran Allah. Allah hadir di dalamnya. Tapi kok kenapa bisa dihancurkan itu ya? Apakah Dewa Babel lebih dahsyat daripada Yahweh, daripada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel? Masa Bait Allah bisa bisa dihancurkan ya? Itu kan tempat kudus, simbol ya kehadiran Allah ya. Kenapa bisa itu dihancurkan? Ya, jadi intinya bukan karena Dewa Babel ya yang dikenal sebagai Dewa Marduk ya, itu lebih lebih powerful, lebih dahsyat ya daripada Yahweh yang dipuja oleh bangsa Israel. Tapi karena akibat daripada eh, ketidaksetiaan umat Israel sendiri sampai Bait Allah itu dihancurkan. Nah, ini menunjukkan apa kira-kira ya? Berarti Tuhan itu memang dia hadir ya, hadir di dalam Bait Allah ya. Tetapi Tuhan tidak pernah terikat dengan tempat. Nah, ini poin yang penting ya, saya kira. Jadi Tuhan tidak terikat dengan tempat. Ya, sekalipun itu tempat yang suci yang disebut sebagai Bait Allah ya. Nah, ini hal yang penting saya kira ya. Jadi kalau saya boleh bertanya kepada saudara berdua Yosua dengan Daud ya, dan juga kepada saudara-saudara semua ya, begitu ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru tentang Bait Allah? Apakah di dalam perjanjian baru ya eh, apa masih ada itu yang namanya Bait Allah? Ada yang bisa jawab dari saudara-saudara di kelas? Silakan. Apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru tentang Bait Allah ya? Silakan, ada yang mau coba jawab langsung ke depan ya, silakan. Ya, Ruben barangkali, silakan Ruben.
Mau coba jawab? Ah, Ya, dengan siapa ini? kamu kan katanya maksud. Oh iya, iya, iya. Baik. Ruben, bagaimana menurut Ruben di dalam perjanjian baru? Kalau bisa, tolong ditunjukkan juga ada ayatnya ya, begitu ya. Tapi kira-kira eh, sebelum mengacu kepada ayat, tapi di dalam perjanjian baru, apa yang dikatakan tentang bait Allah? Ada hal yang menarik ya sebenarnya. Ya, ya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Tahun berapa itu ya? Ruben tahu Ta- tahun tahun 70 itu ya. Tahun 70 Masehi kan dihancurkan. Ya, itu bait Allah. Ya, tahun 70. Ya, ya, iya. Nah, kemudian setelah bait Allah itu dihancurkan, nah perjanjian baru mengatakan apa? Ya, kan setelah Yesus mati, ya, setelah bait Allah itu hancur kan sudah nggak ada lagi bait Allah ya. Nah, makanya sekarang ini orang-orang Yahudi lagi mau membangun bait Allah yang ketiga katanya begitu ya. Jadi ini bagaimana? Apakah kita sebagai orang Kristen berkepentingan untuk kita juga ikut mendukung pembangunan bait Allah yang ketiga begitu ya? Bagaimana menurut Ruben? Ya, bagus. Ya, 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 ya. Nah, itu yang juga digambarkan bagaimana ketika kematian Yesus ya, tabir bait Allah itu eh, terbelah dua ya, dan itu berarti tidak ada lagi semacam sekat ya dengan ruang maha kudus. Berarti itu menunjukkan bahwa di dalam Kristus atau melalui pengorbanan Kristus, maka sekarang terbuka satu akses ya. Kalau pakai istilah komputer tuh akses ya untuk kita bisa bersekutu dengan Allah ya, yang maha segala-galanya ya. Oleh karena penebusan daripada Kristus, kita dipersatukan kembali dengan Allah. Nah, itu ayatnya di mana? Apakah Yosua bisa tunjukkan di 1 Korintus tadi? Tadi sudah betul disebutkan 1 Korintus pasal berapa tadi? Pasal 6. Ayat berapa? Apakah
Ruben bisa tunjukkan ayat. Ayat yang iya, bisa dibacakan Ruben, bisa supaya kita lebih yakin juga ya, begitu semua. Ya. Iya, iya, iya. Jadi tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ah, ini menarik juga ya. Kenapa tubuh kita disebut sebagai bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus? Berarti rumah Allah, ya. Nah, kenapa? Kenapa tubuh kita disebut sebagai rumah Roh Kudus? Tapi 1 Korintus 6 ayat 19 tadi, coba Ruben bandingkan dengan 1 Korintus 3 ayat 16. Itu ayat yang paralel ya. Coba dibacakan. Korintus 3 ayat yang ke-16 ya. Iya. Nah, ini menarik juga ya. Tidak tahukah kamu ya? Nah, kamu ini adalah jemaat di Korintus. Betul kan? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi bait Allah itu bukan lagi gedung seperti bangunan bait Allah yang akhirnya dihancurkan oleh tentara Babel, tapi bait Allah itu adalah kita pribadi, lepas pribadi sebagai orang beriman, dan sekaligus pula kita semua sebagai gereja. Karena gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita ini ya baik sebagai pribadi, sebagai individu maupun sebagai satu persekutuan yang disebut gereja, kita ini disebut sebagai bait Allah, ya. Nah, kenapa kita disebut sebagai bait Allah? Karena dikatakan tadi Roh Allah, Roh Kudus, nah diam di dalam kita. Nah, kapan? Saya mau bertanya kepada, ya bukan hanya kepada Ruben, tapi juga kepada semua yang lain ya. Kapan Roh Kudus itu mulai berdiam di dalam hati kita? Kapan? Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, mungkin di online Ari Rifani Sidabalo bisa menjawab. Ya, kapan Roh Kudus itu berdiam di hati kita? Kapan? Kan kita ini orang berdosa, ya. Gak mungkin Roh Kudus bisa berdiam di dalam hati manusia yang berdosa, ya. Tapi ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga dalam Perjanjian Lama, ya. Di dalam Perjanjian Lama itu kalau tidak salah dalam kitab Nabi Yehezkiel, ya. Nabi Yehezkiel kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 itu ayat 27 ya. Boleh coba Ruben tolong bacakan lagi Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Atau ini gantian saja ya. Coba kalau enggak David apa tadi Yosua ya. Kalau enggak Daud Yosua coba bacakan ya ayatnya, silakan. Yehezkiel 36 ayat 27. Ya. Ya, ini menarik ya di dalam Yehezkiel 36 ayat 27 ya itu sebenarnya merupakan nubuat ya yang nanti akan digenapi di masa depan.
bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada, ya. Kan Roh Kudus yang mengurapi para hakim, sehingga para hakim itu punya power ya untuk mereka melaksanakan tugas mereka dengan luar biasa, ya. Kita masih ingat bagaimana Gideon, ya, dan semua hakim-hakim itu diurapi oleh Roh Allah. Sehingga karena pengurapan daripada Roh Allah itulah mereka bisa, ya, menjalankan tugas mereka. Mereka bisa melepaskan bangsa Israel dari cengkraman musuh-musuhnya, ya. Nah, jadi di dalam perjanjian lama Roh Allah itu sudah ada. Tapi Roh Allah itu artinya masih terbatas, ya. Terbatas pada orang-orang tertentu saja, ya, yaitu kepada para hakim misalnya, ya, kepada para nabi. Nah, di dalam perjanjian lama menarik, itu ada satu nubuat. Nah, tadi satu ayat, masih ada ayat-ayat yang lain dalam PL, ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Nah, ini beda. Jadi satu saat nanti Roh Kudus, ya, dia akan berdiam di dalam hati kita. Sehingga itu tadi dikatakan mengapa kita sekarang menjadi rumah Roh Kudus atau bait Roh Kudus atau bait Allah, ya. Nah, siapa yang bisa menjawab, ya, dari saudara-saudara, kapan, dalam peristiwa apa Roh Kudus itu dikaruniakan dan kepada orang percaya, ya, dan kemudian berdiam di dalam diri orang percaya. Itu peristiwa apa yang terjadi dalam perjanjian baru, ya? Peristiwa Pentakosta. Jadi apa yang penting, yang menarik tentang peristiwa Pentakosta, yaitu pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus, ya, dicurahkan, ya, dan kemudian mendiami hati orang percaya, ya. Jadi kapan Roh Kudus itu berdiam di hati orang percaya? Jawabannya, ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Ini Rizky, ya. Ya, suaranya putus-putus, Rizky. Tolong didekatkan itunya, apa, mic-nya, ya, mic-nya. Ya, begitu, ya. 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 Jadi kalau dapat ditegaskan, ya, baik Rizky, jadi tadi sudah benar jawabannya, ya. Roh, kenapa? Oh ya, ini siapa? Akila, ya. Akila, bukan? Ini Akila, bukan, ya? Efraim, ya, baik, baik. Bagaimana Efraim? Tadi itu saya perlu koreksi sedikit, ya. Tadi yang Rizky katakan itu bukan Pentakosta ketiga, pada hari Pentakosta yang pertama, ya. Sebenarnya nggak ada Pentakosta kedua, nggak ada Pentakosta yang ketiga, kan?
Roh Kudus dicurahkan itu pada hari Pentakosta. Hanya ada satu hari Pentakosta ya. Jadi nggak ada Pentakosta kedua, nggak ada Pentakosta ketiga. Kalau ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, nanti ada kebangkitan Kristus pertama, ada kebangkitan Kristus kedua, ada kebangkitan Kristus ketiga. Nggak bisa. Nanti ada kematian Kristus pertama, kematian Kristus kedua, dan ketiga. Nggak ada ya. Hanya satu kali terjadi. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, nah setiap orang beriman dia sudah menerima anugerah daripada Roh Kudus tadi, ya, yang itu awalnya pada hari Pentakosta, ya. Nah tadi siapa Efraim ya yang mau jawab atau memberikan tanggapan bagaimana Efraim? Diterima oleh orang beriman. Ya, kalau tercurahkan itu pada hari Pentakosta. Tapi setelah hari Pentakosta, nah bagaimana? Ya, begitu. Ya, ya. Jadi tegasnya saudara-saudara tadi ayat yang dikutip oleh Efraim ya, Yohanes 7 ayat 38 ya. Nah, ayat 37, 38 yang paling jelas sekali ya, bukan 37, 38. Barang siapa, coba dibacakan lagi Efraim, barang siapa. Nah, jadi perhatikan di sana garis bawahi barang siapa percaya ya. Nah, coba Efraim baca lagi sekarang Galatia 3 ayat 2 dan ayat 5. Galatia 3 ayat 2 dan ayat 5 ya. 2 dan ayat 5. Iya. Iya. Nah, ini Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia dengan satu pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Jadi kamu dikatakan tadi dalam ayat 2 ya, menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, ini melambangkan usaha manusia ya, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi jawabannya apa? Dua kali kan ditanyakan oleh Paulus dengan pertanyaan retoris. Jawabannya sudah jelas, yaitu kita menerima Roh Kudus karena kita percaya, beriman kepada Yesus. Jadi ketika kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat, ya, kita meninggalkan hidup yang lama, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, disitulah
Roh Kudus dianugerahkan dalam hati kita, ya. Dan ini awalnya terjadi pada hari Pentakosta. Nah, ini yang penting sekali. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa ini kembali ya kepada bait Allah yang tadi kan ini merupakan juga satu topik yang cukup menonjol dalam kitab Tawarikh, ya. Jadi bagi kita sekarang, apakah kita perlu nggak ikut mendukung pembangunan bait Allah yang ketiga di Israel? Perlu nggak kita memberikan sumbangan dana misalnya ya untuk membangun bait Allah yang ketiga? Ya, bagaimana ini? Ya, mungkin Efraim kalau mau jawab silakan, atau kelompok ya. Ini siapa? Yosua dengan Daud ya, atau saudara-saudara ya. Mungkin ada yang mau mencoba memberikan jawaban, silakan. Iya. Ya, kenapa tidak perlu? Kenapa tidak perlu Efraim? Ya, iya, iya, betul. Ya, jadi kenapa orang-orang Yahudi mereka sibuk membangun bait Allah yang ketiga begitu ya? Karena memang mereka tidak percaya kepada Yesus, betul enggak? Mereka itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias sampai hari ini. Karena apa? Karena menurut mereka kalau betul Yesus itu Mesias ya, berarti keadaan dunia nggak seperti sekacau sekarang ya. Tidak ada peperangan, tidak ada kejahatan, ya, tidak ada resesi dan lain-lain. Tapi kalau sekarang dunia ini kacau, terjadi bencana ekologis yang sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Mesias. Itu pandangan mereka. Jadi makanya ya mereka sebenarnya karena tidak percaya kepada Yesus, mereka akhirnya melanjutkan kembali pembangunan bait Allah seperti dulu dalam perjanjian lama, ya. Padahal apa yang dikatakan dalam atau peristiwa yang telah ditunjukkan dalam PL itu sudah digenapi dalam Kristus, ya. Jadi ini juga ya merupakan satu bentuk tafsiran apa yang sering saya katakan, bentuk tafsiran tipologi, ya. Dulu dalam perjanjian lama bait Allah itu gedung, ya, bangunan secara fisik. Tapi sekarang bait Allah itu adalah kita sendiri, tubuh kita. Ini adalah bait Allah karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita, ya, begitu. Nah, ini menarik tentang bait Allah. Jadi kira-kira ini pertanyaan saya ya kepada saudara-saudara semua. Ya, silakan saudara memberikan refleksi ya. Kalau tubuh kita itu sebagai bait Allah, apa implikasinya? Ya, apa implikasinya atau kira-kira ya karena kita menyadari bahwa tubuh kita itu adalah rumah Roh Kudus ya. Nah, kira-kira itu artinya apa? Implikasinya untuk kehidupan kita apa itu kira-kira? Ya, baik. Di samping itu apa lagi kira-kira ya? Tubuh kita ini rumah Roh Kudus. Jadi kita harus apakan tubuh kita ini kira-kira? Ya, menjaganya supaya apa? Putus-putus suaranya nggak kedengaran. Eh, Ya, jadi kita harus menjaga apa? Menjaga tubuh kita, ya, menjaga tubuh kita supaya apa?
Iya, betul. Jadi karena tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus ya. Nah, ini bisa artinya implikasinya kan tadi ya. Dari awal pertemuan ini kan saya sempat ya artinya menyinggung ya tentang pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita kan ya. Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini sesuatu yang berharga di mata Tuhan ya. Nah, ini beda dengan pandangan filsafat Yunani. Ada pandangan filsafat Yunani ya yang disebut sebagai gnostik. Nah, menurut pandangan gnostik, tubuh kita ini, tubuh manusia itu sesuatu yang jahat. Nah, karena itu ada golongan yang disebut golongan gnostik ya, yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Karena kalau Yesus manusia, berarti dia punya tubuh. Nah, tubuh itu kan menurut filsafat Yunani jahat. Jadi tidak mungkin Yesus datang dengan secara tubuh ya. Mereka menolak bahwa Yesus itu manusia. Kalau manusia berarti kan punya tubuh. Jadi mereka menyangkal kemanusiaan Yesus. Ini aliran sesat ya. Dan itu yang ditentang juga oleh Injil, oleh surat 1 Yohanes ya. Sehingga Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah segala roh ya. Karena tidak semua roh itu mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai manusia. Jadi kita percaya Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia. Ya. Jadi tubuh itu ya, menurut kesaksian Alkitab atau manusia itu merupakan kesatuan antara tubuh dengan jiwa. Jadi kita jangan kemudian terjebak ke dalam paham gnostik tadi ya, yang akhirnya menganggap bahwa tubuh itu nggak penting ya. Nah, akibat anggapan bahwa tubuh itu nggak penting, akhirnya ya orang tidak lagi menjaga kesehatan tubuhnya, ya, tidak lagi merawat tubuhnya dengan baik. Ya, banyak hamba Tuhan kan ya, banyak hamba Tuhan dia wah karena mungkin uangnya banyak ya, dia makan apa saja ya, sampai banyak hamba Tuhan yang badannya mungkin cukup makmur sekali begitu ya. Ya karena kebanyakan makan ya, makan yang enak-enak ya, dan tidak menjaga pola hidup yang sehat ya. Nah, kita harus juga memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat ya. Itu makanya tadi saya katakan penting ya kita juga menjaga kesehatan karena kita juga mau melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat ya. Kita hindarilah penyakit ya, apalagi sekarang kita menghadapi banyak ya gangguan-gangguan, ancaman-ancaman yang bisa merusak kesehatan kita. Jadi karena itu kita harus juga menjaga tubuh kita ini karena tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus, bait Allah. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya yang dapat kita coba refleksikan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang kitab Tawarikh ya, dan tadi menarik ya, disinggung banyak tentang soal bait Allah. Jadi kita harus melihat ya, kan sudah kita katakan ya, kita sudah bahas sebelumnya bahwa perjanjian lama itu harus kita lihat kaitannya dengan perjanjian baru. Nah, disinilah ya, ketika kita membaca perjanjian lama, kita membaca tentang bait Allah, kita hubungkan bagaimana perjanjian baru sendiri menyoroti tentang bait Allah itu. Menarik kan tadi bahwa Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi dalam perjanjian lama bait Allah itu masih berupa bangunan ya. Nah, sekarang Rasul Paulus mengatakan tadi dalam perjanjian baru bahwa tubuh kita inilah bait Allah. Jadi kita sekarang bisa bersekutu langsung dengan Tuhan ya, bersekutu ya, tidak usah lagi kita itu terikat dengan tempat, harus seolah-olah kita baru bisa bersekutu kalau ada bait Allah ya. Dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan ya, karena Yesus telah mempersatukan kita, telah mempersekutukan kita dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ya peristiwa pandemi ya 2 tahun lebih yang telah
kita alami, ya, kita lihat di sana ya, apa fakta yang menarik. Gereja-gereja tutup, ya, gereja-gereja tutup, ya. Gereja tidak berani membuka gedungnya, bahkan setelah mulai mereda pun masih banyak gereja yang mungkin membatasi ya pemakaian gedung gereja, ya. Nah, itu sebenarnya merupakan juga satu pelajaran yang berharga buat kita, ya, bahwa walaupun gedung gereja tutup, ya, tapi seperti tadi telah kita lihat, ya, bahwa Tuhan tidak pernah terikat dengan yang namanya tempat atau gedung, ya. Jadi kita juga masih bisa bersekutu dengan Tuhan walaupun mungkin kita tidak bisa datang ke gereja, ya. Karena tubuh kita ini adalah merupakan rumah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, Allah ada di dalam kita. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan di mana saja dan kapan saja, ya, begitu. Bukan berarti bahwa kita kemudian mengabaikan tentang gereja, ya. Jadi kita sekarang bersyukur karena sudah pandemi sudah mulai menghilang, ya, COVID-19 sudah mulai menghilang, ya. Banyak gereja juga sudah mulai mengadakan kebaktian secara onsite, ya. Ya, kita tentunya juga lebih baik juga ya kalau kita bisa bersekutu secara onsite. Tapi pada hakikatnya, ya, Allah itu ada di dalam kita, ya. Roh Kudus ada di dalam kita dan kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ya, anytime, kapan saja, di mana saja. Nah, mungkin begitu saudara-saudara ya yang dapat saya tambahkan dari paparan tadi tentang kitab Tawarikh, ya. Eh, apakah mungkin masih ada yang apakah mungkin dari Daud dengan Yosua atau dari saudara-saudara ada yang mau mungkin memberikan tanggapan lebih jauh? Silakan, ya, silakan. Ya, bagaimana Efraim? Ya, pertanyaannya tegas saja ya. Kira-kira apa Efraim inti pertanyaannya? Iya, iya, baik, baik. Ya, ada lagi saudara-saudara yang lain yang mau menanggapi? Kalau ada, silakan ya. Baik. Kenapa? Sudah. Ya, kalau ada silakan. Kalau ada, silakan. Ya, Rizky, bagaimana Rizky? Ya,
Iya, jadi ini mungkin nanti, jadi yang jelas begini ya, di Bait Allah itu ada ruang yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Nah itu hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruangan Maha Kudus tadi. Jadi di Bait Allah itu kan ada yang disebut dengan halaman ya. Nah, tapi yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, nah itu hanya imam besar. Nah, jadi itulah yang kemudian ketika tadi Yesus mati di kayu salib, ya, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Jadi akhirnya itu menunjukkan bahwa sekarang tidak ada lagi pembatas, ya, dengan ruang Maha Kudus. Nah, di situ sebenarnya mau menunjukkan ya bagaimana oleh karena pengorbanan Kristus, maka sekarang ya terbukalah pintu masuk untuk kita bisa bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, ya, Allah yang Maha Mulia, ya. Jadi kita sekarang diperdamaikan dengan Allah melalui korban penebusan Kristus. Dan karena itulah ya Yesus oleh penulis surat Ibrani disebut sebagai imam besar yang maha agung, ya. Jadi ini juga tipologi, ya, penafsiran secara tipologi. Jadi dulu dalam perjanjian lama ada imam besar, tapi sekarang di dalam perjanjian baru Yesuslah imam besar kita yang sesungguhnya. Dia telah mengorbankan bukan binatang tapi dirinya sendiri, dan dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Jadi saudara-saudara, kita ini bisa bersekutu dengan Allah hanya karena pengorbanan daripada Yesus. Kita sudah dimeteraikan oleh darah perjanjian, yaitu yang telah dicurahkan oleh Yesus di kayu salib. Nah, inilah yang sebenarnya merupakan inti daripada kekristenan, ya, yang membedakannya dari agama-agama manapun. Inilah berita anugerah, inilah Injil, ya. Dan untuk itulah kita ada di sini untuk kita memberitakan kabar sukacita ini, ya. Nah, baik, mungkin begitu ya yang dapat saya tambahkan. Baik, saudara-saudara, barangkali apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri ya untuk session ini. Kalau tidak ada ya, kecuali kalau masih ada. Masih ada enggak? Masih Rizky ya? Ya, bagaimana Rizky? Ya, ya. Ya, jadi ya sebenarnya ya standar kerohanian, ya, standar kerohanian ya yang sejati itu apa? Ya, standar kerohanian yang sejati itu adalah buah Roh Kudus. Itu yang utama, ya. Jadi Roh Kudus ya sudah dikaruniakan di dalam hati kita pada saat kita percaya kepada Yesus. Karena Roh Kudus dikaruniakan di dalam hati kita, ya, maka sekarang Roh Kudus memberikan karunia-karunianya, ya. Dan karunia-karunia Roh Kudus itu kan dijelaskan ya panjang lebar oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, juga dalam pasal yang ke-12, dan ada juga di bagian-bagian lain dalam perjanjian baru, ya. Jadi karunia Roh Kudus itu cukup beraneka ragam, ya, saudara-saudara. Tapi yang penting apa sebenarnya? Nah, jadi ini untuk mungkin mencoba untuk sedikit membantu apa yang tadi dikemukakan oleh
oleh Rizky ya. Coba kita lihat dulu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya, nanti mungkin boleh ini Yosua atau Daud bacakan ya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Ya. 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 Jadi saudara-saudara, fokus kita yang utama itu adalah kita bagaimana setelah kita percaya kepada Yesus, kita menerima Roh Kudus ya. Ya, karunia Roh Kudus itu adalah kedaulatan Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Setiap kita masing-masing mendapatkan karunia Roh Kudus yang berbeda-beda. Nah, tetapi tadi yang mau ditandaskan oleh Paulus ini sebenarnya merupakan bagian daripada nasihat Paulus kepada jemaat Korintus yang waktu itu mereka begitu mengagung-agungkan yaitu yang disebut dengan karunia berbahasa roh tadi ya, sehingga ini menimbulkan perpecahan karena ada anggapan bahwa orang yang berbahasa roh itu dianggap lebih tinggi kelasnya ya, lebih tinggi standar kerohaniannya. Paulus mau memberikan nasihat bahwa itu konsep yang keliru ya. Makanya Paulus katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, termasuk bahasa malaikat, termasuk juga bahasa roh, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, semuanya nonsens. Jadi standar kerohanian yang sejati ya apa? Ya, bukan karunia-karunia Roh Kudus termasuk bahasa roh tadi, tapi adalah kasih. Inilah buah roh yang paling utama, yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Ya, sebab buat apa? Ya, misalnya di dalam gedung gereja, ya seseorang dia bisa eh, apa berbahasa roh, ya berbahasa lidah, tapi di luar gereja bersilat lidah. Ya. Bersilat lidah ya, tipu sana tipu sini ya. Jadi kasih itulah standar kerohanian yang tertinggi. Tentunya ya kita bersyukur ya kepada Tuhan ya, kalau kita itu bisa juga dikaruniakan bisa berbahasa roh. Saya kira ya saudara-saudara eh, itu betul-betul anugerah Tuhan juga ya. Jadi saudara-saudara dengan sebenarnya bahasa roh itu apa ya sebenarnya? Bahasa roh itu adalah bahasa kasih ya. Jadi dalam bersekutu dengan Tuhan ya, ungkapan kasih itu begitu meluap sehingga kadang-kadang ya mungkin secara manusia kita tidak bisa mengungkapkannya. Nah, disitulah muncul bahasa roh tadi ya. Jadi itu mau mengungkapkan juga bagaimana kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Tapi sekali lagi ya bahwa yang harus kita kejar paling utama itu adalah kasih. Ya. Nah, jemaat Korintus sudah menyalahgunakan bahasa roh tadi. Nah, ini yang keliru ya. Jadi bahasa roh menjadi alat kesombongan. Jadi orang yang berbahasa roh bukan otomatis ya menunjukkan bahwa standar kerohaniannya lebih tinggi, tidak ya. Standar kerohanian tertinggi itu adalah
kita berbuah dalam kasih, ya. Karena itu yang penting, saudara-saudara, kita bagaimana ya tetap kita penuh dengan Roh. Jangan mabuk anggur, kata Paulus ya dalam Efesus 5 ayat 17-18. Tapi hendaklah kita penuh dengan Roh. Apa artinya penuh dengan Roh? Penuh dengan Roh itu artinya kita berjalan, kita bertindak, kita bersikap sesuai dengan kehendak daripada Roh Kudus, ya. Dan kehendak daripada Roh Kudus, kehendak daripada Allah dalam setiap kita adalah kita hidup di dalam kasih, ya. Jadi standar kerohanian, ya, sebenarnya bukan karunia Roh Kudus termasuk bahasa roh. Standar kerohanian yang tertinggi adalah kasih, ya. Nah, itulah yang harus kita kejar, ya. Nah, bagaimana kita tetap bertumbuh di dalam kasih? Kita harus senantiasa bersekutu dengan Tuhan, ya. Karena sekarang tubuh kita ini sudah merupakan rumah Roh Kudus, ya. Ya, biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Ya, Paulus katakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, kata Rasul Paulus. Ya. Baik, saudara-saudara, saya kira mungkin ya kita tutup dulu sampai di sini untuk session ini. Ini waktu kita menunjukkan jam 9 kurang seperempat. Jadi saudara-saudara, kita break dulu saja. Nanti jam 9 kita masuk lagi ya. Jam 9. Baik, kepada Daud dengan Yosua boleh kembali ke tempat semula ya. Dan kita boleh ya sama-sama ya. Kita break dulu ya saudara-saudara. Nanti jam 9 kita masuk lagi ya. Silakan.